Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15A yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Reza Gunawan dengan NIM akhir 178. Saya Afina Nurzazana dengan NIM akhir 179. Saya Febrian Rafli Andika dengan NIM akhir 180. Saya Retno Eka Wijayanti dengan NIM akhir 181. Saya Alia Amara dengan NIM akhir 182. Saya Misalnya Sinta Imelda dengan NIM akhir 183. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan video edukasi kami yang berjudul Vesikolidiasis. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kita kali ini. Kali ini kita akan menjelaskan kondisi medis yaitu vesikolidiasis. Kita nanti jelasin pelan-pelan kok. Nah, vesikolidiasis adalah batu pada kandung kemih. Nah, vesikolidiasis itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu vesika dan juga litiasis. Ya, yang artinya kalau vesika itu kandung kemih dan litiasis artinya batu. Jika digabung maka menjadi batu pada kandung kemih. Yang mengira batu ginjal dan batu kandung kemih itu sama, padahal lokasinya itu berbeda. Batu ginjal itu ada di ginjal dan batu kandung kemih itu ada di kandung kemih atau di vesika urinaria. Menurut penelitian, batu kandung kemih itu banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 2:1. Vesikolidiasis sering terkena pada usia 40 tahun ke atas. Tapi di Indonesia usia 0-9 tahun juga bisa terkena. Kenapa? Karena berada di daerah endemi. Nah, biar lebih lengkap penyebab dan gejalanya, nanti akan dilanjutkan oleh Amara dan Retno. Selanjutnya kita bahas kenapa batu kandung kemih itu bisa terbentuk. Penyebab utamanya ada dua kebiasaan buruk. Yang pertama, sering menahan buang air kecil, urin mengendap lalu mengeras. Lalu yang kedua, kurang minum air putih, urin pekat dan terbentuk kristal. Nah, faktor risiko lainnya itu ada 4. Yang pertama, jika ada infeksi saluran kemih berulang. Yang kedua, pada laki-laki itu ada perbesaran prostat. Yang ketiga, pada pasien pengguna kateter itu dipakai dengan jangka panjang. Yang keempat, pada anak kecil terdapat kelainan saraf sehingga tidak bisa mengosongkan kandung kemih. Gejalanya apa aja? Yang paling sering, yang pertama itu nyeri atau perih saat buang air kecil, lalu terdapat sakit di perut bagian bawah. Terus yang ketiga, aliran pipis terputus seperti keran tersumbat. Lalu yang keempat, urin terdapat kemerahan atau darah. Kalau ada gejala-gejala tadi jangan dibiarkan ya, karena kalau dibiarkan infeksi bisa naik ke ginjal dan berbahaya. Kan penjelasan mengenai bagaimana sih cara dokter mengetahui bahwa ada batu pada kandung kemih pasiennya. Nah, yang pertama biasanya menggunakan pemeriksaan penunjang berupa USG ataupun CT scan. Namun yang lebih akurat itu menggunakan CT scan karena CT scan ini lebih akurat dan juga lebih mahal daripada USG. Nah, apabila sudah diketahui diagnosisnya, maka akan dilakukan pengobatan. Nah, pengobatannya ini biasanya kalau batunya ini berukuran kecil, kurang dari 5 mm, menggunakan air putih saja sudah cukup, di mana air putih diminum selama 2-3 liter per harinya dengan dibarengi menggunakan obat pereda nyeri. Biasanya ini untuk batu tipe asam urat, di mana kalau menggunakan obat pereda nyeri ini berupa kalium sitrat itu harus diresepkan oleh dokter. Nah, nantinya batunya ini akan keluar sendiri. Namun apabila batunya ini sudah termasuk golongan yang sedang hingga besar, itu tidak cukup saja untuk meminum air putih. Maka harus dilakukan operasi kecil, lalu juga ada litotripsi gelombang kejut dan juga operasi laser minimal invasif. Nah, untuk pencegahan dan juga komplikasinya, saya kembalikan kepada Reza, Raffi, dan juga Afina. Sekian dari saya, jaga kesehatan ya. Terima kasih Michelle. Sekarang kita akan membahas komplikasi. Apa yang terjadi jika batu kandung kemih tidak diobati? Kondisi yang terjadi adalah infeksi saluran kemih berulang. Nah, batu itu bisa menjadi sarang bakteri. Nah, infeksi jika naik ke atas, maka biasanya akan terjadi pyelonefritis.
Namun, ada yang lebih gawat darurat nih teman-teman, yaitu urosepsis. Yang dimana infeksinya ini menyebar ke seluruh darah dan akan menyebabkan kondisi gawat darurat nih, hingga mengancam nyawa. Nah, selain infeksi, juga batu besar bisa menyebabkan tersumbatnya saluran urin, sehingga nanti tidak bisa buang air kecil sama sekali. Di mana itu merupakan suatu keadaan darurat yang harus memakai kateter. Kabar baiknya, batu kandung kemih itu bisa dicegah loh teman-teman dengan kebiasaan sederhana. Nah, pencegahan yang pertama yaitu kita minum air dengan cukup, yaitu minimal 2 liter sehari. Lalu kita cek nih urin kita apakah kuning pekat ataupun kuning jernih. Jika kuning pekat, maka itu tanda dari dehidrasi. Nomor 2, jangan menahan membuang air kecil. Begitu ada rasa ingin pipis, segera ke toilet. Yang ketiga, kosongkan kandung kemih. Tapi jangan terburu-buru ya. Yang keempat, batasi konsumsi dari oksalat seperti bayam, teh kental, coklat, dan juga kacang-kacangan. Dan yang terakhir, membersihkan area kemaluan untuk mencegah infeksi saluran kemih. Fakta pertama, di Indonesia pernah ditemukan batu kandung kemih pada anak usia 0 sampai 9 tahun. Jadi, batu kandung kemih itu tidak mengenal usia. Faktor kedua, terdapat mitos bahwa batu kandung kemih hanya terjadi pada orang tua. Itu salah karena pada anak-anak di daerah endemik dapat beresiko. Ketiga, untuk obat gaji beling ataupun batukin secara tradisional dapat meluruhkan batu tersebut. Namun ingat ya, harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Fakta keempat, batu kandung kemih sebesar telur ayam pun bisa dihancurkan tanpa menggunakan operasi besar loh. Dengan apa? Cukup dengan laser yang dimasukkan lewat saluran kemih. Kesimpulannya, vesikulitiasis adalah batu di kandung kemih. Penyebabnya karena kurang minum air putih dan juga sering menahan buang air kecil. Untuk gejalanya, biasanya nyeri atau perih saat pipis, lalu terdapat darah dan aliran kencing terputus-putus. Dapat dicegah dengan minum air putih dan jangan menahan buang air kecil. Kalau Anda atau keluarga merasakan gejala batu kandung kemih, jangan tunda, segera langsung ke dokter. Pemeriksaannya sekarang itu cukup mudah dan canggih loh teman-teman, dan minim rasa sakit. Yang terbaik adalah yaitu mencegah. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu meminum air dengan cukup dan jangan ditahan ketika ingin membuang air kecil. Itu dapat menyebabkan vesikulitiasis. Semoga video ini Dapat bermanfaat. Terima kasih yang telah menyaksikan video kami tentang edukasi vesikulitiasis. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.